wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berada di ruangan ini. Dalam gunanya saya untuk berada di sini adalah untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata Mulai 1 yaitu merupakan tugas dari CGP dan paket lulus 1 dan sudah sampai di paket lulus 1 yang dimana kita harus menyebarkan pemahaman budaya positif. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam ruangan ini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif. Kalau dilihat dari kata budaya positif, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar atau sudah pernah diterapkan di lingkungan sekolah. Apakah baru didengar atau sudah sering didengar? Sudah sering didengar ya, karena sebelumnya juga sudah ada alumni dari CGP teman kita yang sudah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Jadi kira-kira Bapak Ibu tentang apa itu sebenarnya kira-kira budaya positif dan seperti apa itu kira-kira? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, boleh Ibu Wakil. Kebiasaan memungut sampah, kita melihat sampah. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali. Jadi salah satu budaya positif di lingkungan sekolah adalah salah satunya ketika kita melihat sampah, kita pungut sesuai dengan jadwal kita sudah ada juga di aspek sekolah, yaitu bersapu, yang dimana bertemu sampah pungut itu adalah merupakan salah satu hal budaya positif yang bisa kita lakukan. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini ada 7 konsep utama yang ingin saya sampaikan mengenai budaya positif dari materi yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu disiplin positif, kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, dan juga ada keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Oke, jadi di sini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti halnya pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi adalah bagaimana kita mengetahui keinginan peserta didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mungkin sudah dibahas sebagai Bapak Ibu sekalian. Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Apa yang pertama Bapak Ibu? Ya, gotong royong. Apa lagi? Beriman dan bertakwa. Berikutnya bernalar kreatif. Apa lagi? Ya, inovatif. Jadi ini sudah kita laksanakan di sekolah itu, yaitu profil pelajar Pancasila yang dimana hubungannya dengan P5 juga di sekolah kita. Oke, berikutnya adalah disiplin positif. Jadi karena kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa togokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif adalah bagaimana kita menunjukkan dalam diri kita untuk melakukan
bertahan hidup Bapak Ibu? Ya, jadi kebutuhan bertahan hidup itu yang dimana sehari-harinya kita bertahan hidup, kita membutuhkan sandang pangan dan ya, dimana kalau kita lapar butuhnya apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, makan. Ya, butuh pakaian, sandang pangan setiap harinya. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang dimana siswa kita terkadang itu butuh kasih sayang dari kita sebagai pendidik. Apakah Bapak Ibu juga sering membutuhkan kasih sayang? Ya, betul sekali. Ya, itu namanya kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Kemudian berikutnya adalah ketenangan. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri atau peserta diri kita untuk menjadi dirinya sendiri agar mereka menjadi siswa yang nyaman dan senang. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kebebasan. Kebebasan di sini adalah maksudnya membiarkan anak kita memenuhi kebutuhannya atau bagaimana apa yang diinginkan dari peserta didik kita sesuai minat dan bakatnya. Kemudian yang penguasaan adalah terkadang ada anak-anak yang ingin berkuasa dalam kelasnya. Oke, berikutnya di poin ketiga yaitu ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi dari intrinsik atau dari luar, bukan dari kemauannya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid ini melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga, jadi bukan dari kemauannya sendiri. Dia melakukan sesuatu itu karena hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari nilai kebajikan diri sendiri. Dan di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik itu dia melakukan sesuatu hal karena memang dari kemauannya sendiri, bukan dari orang lain. Oke, jadi di sini ada juga yang katakan dengan konsep disiplin tapi dengan gagal dilakukan. Yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah dalam bentuk hukuman. Konsep disiplinnya gagal itu dia merasa tidak nyaman atau murid itu takut atau terkadang murid kita itu juga menyembunyikan kesalahannya dan menjadi rendah diri karena tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Kemudian ada penghargaan. Dari penghargaan ini kita bisa merusak harga diri yang kita tersebut karena kita hanya memainkan kreativitas sesuai kita. Berikutnya ada konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah siswa itu terkadang tidak menghormati peraturan yang ada. Kemudian siswa itu terkadang kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, jadi tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Kemudian restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dan kata restitusi sebenarnya hal baru bagi saya. Yang pertama saya dapatkan di CGP ini. Saya tidak pernah sebelumnya mendengar apa itu sebenarnya restitusi. Nah, ini. Jadi restitusi adalah pendekatan disiplin secara positif pada siswa kita. Yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada
juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka seperti apa yang mereka inginkan. Ciri-cirinya restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran dan juga bukan paksaan. Jadi restitusi adalah ketika kita mendapatkan masalah kepada siswa kita tidak langsung menghakimi, tapi kita memperbaiki bagaimana caranya supaya dia memperbaiki atau belajar dari kesalahannya. Kita dinamakan dengan restitusi. Nah, ini contoh kasusnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, restitusi yang bisa dilakukan di sini adalah ada tiga. Yang pertama, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat kepada bendera selama 10 menit. Itu yang dinamakan hukuman. Apakah selama ini bisa menjadi penghukum atau bagaimana? Ya, biasanya setiap hari Senin ya kita menghukum. Kemudian berikutnya ada konsekuensi dari dia tidak mengerjakan PR-nya. Terkadang kita memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, ataupun dia disuruh untuk mengerjakan tugasnya sebanyak 3 kali lipat. Kemudian restitusi yang bisa dilakukan adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu masuk di bagian mana? Hukuman, konsekuensi atau restitusi dalam sehari-hari? Kalau saya hukuman, Hukuman. Tergantung dari selama ini saya hukuman dalam konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi berarti belum masuk di tahap restitusi. Ya, kita sama-sama belajar. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai seorang pendidik, yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan kelima adalah manajer. Nah, seperti dikatakan tadi Bapak Rusmin, dia berada pada posisi kontrol yang pertama, penghukum sama apa? Membuat merasa bersalah. Ya, ini juga hal baru bagi saya, yaitu restitusi. Semoga bisa kita terapkan sama-sama, dan diskusi saya berdiskusi bukan untuk menggurui, tapi juga kita di sini untuk berdiskusi dengan apa yang saya dapatkan dari calon guru kita. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya itu yang bisa kita ambil, siswa tidak memakai restitusi lengkap saat upacara bendera. Nah, contohnya itu adalah penghukum. Kita mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di belakang barisan. Tadi kita lakukan ini, berarti kita ada pada posisi kontrol, yaitu menjadi guru pendidik yang penghukum. Kemudian kedua adalah kita mengatakan berapa kali ibu atau bapak harus kasih tahu kamu, ibu kecewa. Jadi adalah kita membuat siswa kita itu merasa bersalah dengan apa yang kita katakan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah kita menjadi teman. Kita bisa mengatakan ayolah dan tertib, buat ibu bapak guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kita sebagai teman. Silahkan nilai bapak ibu berada pada posisi kontrol yang mana. Kemudian berikutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ini dipantau. Kira-kira dari yang dilakukan, kita harus ingatkan lagi ya apa peraturannya dan konsekuensinya dari apa yang kamu lakukan. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, ini sebenarnya yang harus selalu kita terapkan sebagai seorang pendidik. Karena saya juga baru belajar ini, semoga saya juga bisa menerapkannya setiap hari. Dari 5 ini sebenarnya yang paling bagus adalah kita berada pada posisi manajer. Manajer dan teman. artinya yang kelima ini Jadi sekarang tidak ada istilah penghukum. Jadi kita belajar pindah ke posisi
Jadi sedikit demi sedikit semoga bisa kita ubah untuk kedepannya. Dan kita sama-sama bekerja. Oke, berikutnya mungkin ini Bapak Ibu sudah sering mendengar apa itu keyakinan kelas. Ini sudah didapatkan juga dari platform Merdeka Mengajar Mungkin. Ya, sudah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Siapa yang sudah membaca bukunya di PMM tentang keyakinan kelas? Nah, bisa, Biar. Sudah sampai di keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas kira-kira apa? Lagi banyak sampaikan pendapatnya. Kalau kira-kira itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan kan tempatnya sudah diketahui. Kayak misalnya di sekolah itu ada peraturan sekolah, peraturannya sekolah. Ya, walaupun tak selalu dilanggar. Nah, kalau keyakinan, katakan peraturan itu biasa dilanggar. Nah, itu dia merupakan motivasi dari luar. Jadi akan dari keyakinan dalam dirinya, bukan intrinsipnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya kalau dari dalam dirinya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Kemudian apa tujuan utamanya sebenarnya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang sebenarnya. Jadi sudah paham ini kira-kira apa itu keyakinan dan peraturan? Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Sekarang ada di tahap segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira di sini kan di sini ada banyak wali kelas. Mungkin sudah melakukan tapi sebenarnya tidak tahu bahwa itu sudah masuk di tahap restitusi. Sebagai seorang wali kelas, kalau kita mendapatkan siswa kita atau mendapatkan ada masalah, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan apa kira-kira? Mari. Ini ada langkah-langkahnya. Dari tahap segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi di sini adalah menstabilkan identitas maksudnya itu ketika kita mendapatkan siswa kita bermasalah.
terakhir ini hanya saya simpan juga untuk sekedar berbagi saja, dan ini sudah merupakan materi terakhir. Jika ada saran atau masukan boleh dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tidak ada di sarannya atau sekedar menyampaikan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin Ibu Lia bisa menyampaikan tentang mungkin sudah diterapkan di kelas-kelas kita segitiga restitusi atau bagaimana pemecahan masalah dari peserta didik kita. Apa yang disampaikan tadi itu sudah betul bahwa ada beberapa poin yaitu tentang di hukum kemudian merasa bersalah. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini artinya tidak ada yang contoh bahwa terkadang memang juga menjadi tanda tanya buat kita semua bahwa ketika kita melakukan legislasi hukum ya menghukum itu karena kan sekarang tidak ada istilah menghukum. Jadi anak-anak itu semakin kita tertinggal. Jadi sebagai seorang pendidik itu ketika anak-anak ini sudah berkali-kali disampaikan misalnya datang tepat waktu. Kadang kita membuat keyakinan bahwa kita datang tepat waktu jam 7.30 itu sudah masuk di dalam ruangan. Nah ini si A kalau misalnya sudah berkali-kali terlambat. Ya, jadi kita serba salah. Apakah kita mau jadi penghukum, teman, manajer? Jadi ini anak-anak sudah sampai bahkan ada yang sampai jadi 6 kali ini langsung melakukan. Jadi ini akan menjadi PR buat kita semua. Apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kita diberikan segitiga itu jadi si A ini masih melanggar. Jadi apa yang harus kita lakukan bersama sebagai tenaga pendidik supaya si A tersebut ini tidak akan melakukan lagi ya seperti itu. Mungkin ini akan menjadi PR kita bersama apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Nur, betul sekali. Jadi ini kita sebagai seorang pendidik memang masih memiliki banyak PR dan kita juga masih sama-sama belajar dan saling berbagi tentang apa yang kita dapatkan. Jadi PR-nya masih banyak karena terkadang juga saya sebagai sebenarnya masih banyak kekurangannya dalam tahapan ini, dan ini merupakan hal baru yang saya dapatkan, dan semoga apa yang saya dapatkan ini dan saya bagi kepada Bapak Ibu semoga kalian Bapak Ibu sekalian bisa kita terapkan dan kita bisa merubah mindset kita dari seorang penghukum yang awalnya sering menghukum, kita bisa ubah posisi kontrol yaitu menjadi di bagian manajer ataupun